Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizan Anarki Akbar Nafi dengan NPM 2210 631190072 dari kelas 3C akan memaparkan tugas UAS yang berjudulkan Ancaman pada Keamanan Digital. Baik, selanjutnya akan memasuki materi mengenai definisi. Definisi ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan mengancam untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau membahayakan tatanan serta kepentingan seseorang, sesuatu, ataupun sekelompok manusia. Baik, untuk selanjutnya adalah definisi dari keamanan digital. Keamanan digital adalah perlindungan sistem digital seperti komputer dan jaringan dari penyadapan informasi, pencurian, atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau data elektronik pengguna, serta dari gangguan atau penyesatan layanan yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya adalah materi mengenai manfaat dari keamanan digital. Manfaat teoritis dari keamanan digital adalah perlindungan privasi dan data. Keamanan digital memastikan bahwa data pribadi dan rahasia bisnis tetap terlindungi dari pengintai yang tidak bertanggung jawab. Tanpa keamanan digital yang kuat, data sensitif bisa jatuh ke tangan yang salah, mengancam hak privasi individu dan keberlanjutan bisnis. Selain manfaat teoritis tersebut, keamanan digital adalah benteng pertahanan terhadap serangan cyber yang semakin kompleks. Dengan mengidentifikasi, mencegah, dan merespons serangan dengan cepat, kita dapat meminimalisir dampak serangan cyber yang dapat merusak sistem dan layanan digital. Selanjutnya adalah bentuk ancaman serangan pada sistem keamanan. Ancaman serangan pada keamanan digital sangat bervariasi dan dapat datang dalam berbagai bentuk. Jadi berikut ini adalah beberapa bentuk umum ancaman serangan pada keamanan digital. Yang pertama adalah malware atau malicious software. Hal ini mencakup virus, worm, trojan, perangkat lunak berbahaya lainnya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data dari perangkat atau sistem komputer. Yang kedua adalah phishing. Serangan phishing melibatkan upaya untuk mengelabui orang dengan pura-pura menjadi entitas terpercaya, misalnya bank atau seperti layanan email, untuk memperoleh informasi pribadi seperti kode sandi dan informasi akun. Yang ketiga adalah serangan DOS atau DDoS. Serangan DOS bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri sistem atau jaringan lalu lintas yang disebut dengan traffic system yang tidak bisa ditangani. Serangan DDoS melibatkan serangan DOS yang dilakukan oleh banyak perangkat secara bersamaan. Yang keempat adalah ransomware. Jenis malware yang mengenkripsi data korban, kemudian menuntut pembayaran tebusan untuk mendapatkan kunci enkripsi yang dibutuhkan untuk mengembalikan data. Lalu yang terakhir adalah hacking atau peretasan. Serangan peretasan mencakup upaya yang dilakukan oleh peretas atau hacker untuk meretas sistem, aplikasi, atau data yang seharusnya tidak mereka akses, dengan kata lain untuk merusak operasi sistem tersebut. Lalu selanjutnya adalah dampak dari serangan cyber. Serangan cyber dapat memiliki dampak yang sangat serius dan merugikan, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari serangan cyber adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan kehilangan data yang berharga, seperti informasi, catatan transaksi, atau data pribadi. Kehilangan data dapat merugikan reputasi bisnis dan dapat melanggar sebuah privasi. Yang kedua adalah kerusakan reputasi. Serangan cyber dapat merusak reputasi organisasi, atau pelanggaran privasi dapat membuat pelanggan kehilangan kepercayaan pada organisasi dan beralih kepada pesaing organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran privasi. Serangan cyber dapat mengakibatkan pelanggaran privasi yang serius, terutama jika data pribadi atau informasi sensitif bocor ke tangan penyerang. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan peraturan privasi. Dan yang terakhir adalah ketidaknyamanan sosial. Serangan cyber akan menyebabkan ketidaknyamanan sosial dan kekhawatiran masyarakat. Hal ini dapat mengubah cara orang menggunakan teknologi dan berkomunikasi secara online. Lalu untuk materi yang terakhir adalah solusi untuk meningkatkan sistem keamanan. Ancaman-ancaman tersebut perlu adanya upaya dari berbagai pihak, mulai dari individu, sekelompok orang, hingga suatu organisasi untuk meningkatkan sistem keamanan. Jadi berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem keamanan.
Yang pertama adalah pastikan semua operasi, perangkat lunak, dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch terbaru. Yang kedua adalah pasang firewall di dalam sebuah jaringan untuk mengontrol lalu lintas atau traffic system yang masuk dan keluar. Firewall dapat membantu memblokir aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang ketiga adalah gunakan enkripsi data yang kuat untuk melindungi data yang disimpan dan data yang ditransmisikan. Hal ini termasuk penggunaan protokol HTTPS untuk situs web dan enkripsi end-to-end. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa semua kata sandi bersifat kuat dan kompleks. Lalu ganti kata sandi secara berkala dan gunakan two-step verification atau authenticator untuk lapisan keamanan tambahan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai ancaman pada keamanan digital. Apabila ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.